Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Setelah insiden Egghead, bajak laut topi jerami pasti akan berurusan dengan orang-orang yang memiliki kekuatan besar. Salah satunya adalah bajak laut Kurohige. Kelompok tersebut terus berkembang menjadi semakin kuat. Selain mereka, masih ada pula pemerintah dunia dan angkatan laut yang pasti akan menjadi musuh bagi bajak laut topi jerami. Walau dalam insiden Egghead, Gorosei Saturn dan Admiral Kizaru berpotensi kalah, tapi pemerintah dunia dan angkatan laut masih memiliki orang-orang kuat lain. Ada 4 Gorosei selain Saturn, ada Fleet Admiral Akainu, dan 2 admiral lain. Lalu ada juga kesatria suci, dan tentu di atas mereka semua ada Im Sama. Walau para kesatria suci mungkin akan lebih fokus untuk melawan pasukan revolusi, tapi apabila keadaan mendesak, maka dalam perang nanti bisa ada momen pertarungan antara mereka dengan bajak laut topi jerami. Setiap bertempur melawan pihak manapun, maka trio monster berpotensi menghadapi orang-orang terkuat yang ada dalam pihak tersebut. Dengan begitu, maka Luffy, Zoro, dan Sanji wajib untuk menjadi semakin kuat. Kru lain pun harus meningkatkan kekuatan agar tidak kewalahan jika harus menghadapi musuh-musuh yang kuat. Saat ini, Luffy sudah sangat kuat dalam mode Gear 5, tapi waktu penggunaan kekuatan itu relatif masih singkat. Luffy juga masih harus mengeksplorasi lebih jauh kekuatan kebebasan yang dia miliki untuk menciptakan semakin banyak jurus. Maka, dia masih perlu untuk mengasah dan meningkatkan kemampuannya. Zoro juga sekarang ini telah semakin kuat. Meski begitu, tapi jika kita melihat sedikit saja kemampuan dari pengguna pedang terhebat seperti Mihawk dan Shanks, maka tentu kekuatan Zoro harus ditingkatkan lagi untuk bisa sebanding dengan mereka. Apalagi, Zoro ingin merebut gelar pendekar pedang terkuat dari Mihawk, sehingga dia perlu untuk melampaui si mata elang itu. Kemudian, Sanji pun telah menjadi semakin berkembang. Namun, sang koki dalam kelompok bajak laut topi jerami itu perlu juga untuk meningkatkan kemampuannya lagi, agar bisa menghadapi musuh-musuh terkuat pada masa depan nanti. Memang di Pulau Egghead, ada momen-momen keren Sanji, seperti saat dia menendang kaki Saturn dan menahan laser Kizaru. Tapi di sisi lain, dia juga pernah dibuat tidak berdaya oleh Saturn ketika Saturn menyerang kepalanya dan memaku pergerakannya, sehingga Sanji harus berkembang lagi. Tempat di mana Luffy, Zoro, dan Sanji akan menjadi lebih kuat dari sekarang tentu di kerajaan Elbaf. Setelah dari Pulau Egghead, bajak laut topi jerami akan menuju ke negeri para raksasa itu. Di sanalah latihan yang singkat dan signifikan akan dilakukan oleh trio monster tersebut. Para raksasa Elbaf mengetahui tentang Dewa Matahari karena mereka menanti-nantikan kedatangan sosok itu. Raja di kerajaan Elbaf adalah orang dengan pengetahuan paling mendalam tentang Dewa Matahari. Dia pasti akan senang ketika bertemu dengan Luffy nanti. Raja dari kerajaan Elbaf itulah yang akan menjadi guru bagi Luffy untuk mengembangkan kekuatannya menjadi semakin hebat. Sebab sebagai orang yang tahu banyak tentang Dewa Matahari, Raja Elbaf bisa memberitahu Luffy apa saja potensi-potensi dari kekuatan Dewa Matahari dalam diri Luffy. Dengan begitu, Luffy bisa melatih kekuatan Gear 5 untuk mengeluarkan potensi-potensi terkuat dari Hito-Hitonomi model Nika. Sebagai raja dari bangsa petarung Elbaf, orang itu pasti akan antusias untuk melatih Luffy menjadi semakin kuat, agar Luffy benar-benar menjadi sosok Dewa Matahari yang tidak terkalahkan, karena di pundak Luffy tergantung harapan banyak orang, termasuk harapan dari bangsa Elbaf. Para leluhur telah membicarakan bahwa sang Dewa Matahari itu pasti akan datang suatu saat nanti. Menurut cerita turun-temurun itu, apabila sang Dewa Matahari telah datang ke dunia, maka hal yang sangat besar akan segera terjadi. Kemudian, untuk Zoro, orang yang akan menjadi gurunya adalah Rayleigh. Mengingat dulu bajak laut Roger telah melakukan petualangan panjang dan bertemu dengan banyak orang, maka tak menutup kemungkinan Rayleigh memiliki teman lama di Pulau Elbaf. Tujuan awalnya ke sana adalah untuk meminta agar Hancock dan suku Kuja bisa tinggal di Elbaf untuk sementara waktu, sebab sudah tidak aman lagi untuk tinggal di Amazon Lily. Rayleigh tahu Elbaf adalah tempat yang aman untuk para wanita itu. Saat berada di sana, Rayleigh akan mengisi waktu luang untuk melatih Zoro sebagai sesama pendekar pedang. Rayleigh tidak akan melatih Luffy lagi, karena menurutnya latihan yang dia berikan kepada Luffy selama masa time skip sudah sangat cukup. Maka Zoro lah yang akan dilatih oleh Rayleigh di Pulau Elbaf.
Seperti yang kita tahu, Zoro telah membangkitkan Hoshoku Haki dalam perang Wano. Dia bahkan bisa mengaliri pedang-pedangnya dengan Hoshoku Haki itu. Di Elbaf nanti, Rayleigh akan melatih Zoro untuk lebih optimal lagi dalam memadukan Hoshoku Haki dengan pedang, sehingga kekuatan Zoro akan meningkat dan dia pun akan menguasai teknik tebasan baru dengan Hoshoku Haki yang kuat. Tebasan baru Zoro mungkin mirip seperti teknik Kamushari. Sanji juga akan mendapatkan latihannya selama berada di kerajaan Elbaf. Orang yang akan menjadi mentor Sanji adalah Vegapunk. Memang diketahui sekarang ini Vegapunk sedang dalam keadaan terluka parah akibat ditusuk oleh Gorosei Satur. Namun, admin cukup yakin bahwa sang ilmuwan jenius itu akan berhasil selamat dan pergi ke Pulau Elbaf. Alasan mengapa dia akan menjadi mentor Sanji karena kekuatan yang Sanji miliki berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan. Memang, Sanji memiliki fisik yang kuat berkat latihan dan pengalaman, serta teknik bertarung hebat yang selalu dia kembangkan. Namun, dalam perang Wano menjadi jelas bahwa ada kekuatan sains di tubuh Sanji yang sudah bangkit, sehingga dia mengalami peningkatan kekuatan dan kecepatan yang signifikan. Sebenarnya, Sanji tidak suka kekuatan sains itu karena berasal dari Jerma, keluarga yang sangat dia benci. Namun, Sanji pernah berkata bahwa keras kepala tidak akan menyelamatkan orang-orang. Hal itu pasti telah menjadi prinsip Sanji, sehingga walau dia membenci kekuatan sains, tapi dia tetap akan mengembangkan kekuatan tersebut. Sebab dengan kekuatan itu, dia bisa semakin tangguh dan dapat menolong teman-temannya. Vegapunk sebagai ilmuwan yang sangat jenius pasti bisa membantu Sanji untuk semakin ahli dalam memanfaatkan kekuatan sains yang ada di tubuhnya. Vegapunk tidak akan mengotak-atik tubuh atau lineage vector Sanji, melainkan dia hanya akan sekadar memberi saran dan membimbing sebagai mentor agar Sanji bisa mengeluarkan seluruh potensi besar dari kekuatan tersebut. Berkat latihan itu, Sanji pun akan mampu membangkitkan mode baru dari kekuatannya. Sebelumnya, Sanji memiliki mode Diable Jambe untuk menciptakan api merah di kakinya. Kemudian, Sanji mendapatkan mode Ifrit Jambe untuk menyalakan api biru di kakinya. Nah, nanti mode baru Sanji akan membangkitkan api hitam di kakinya, dan itu jauh lebih kuat dari Diable Jambe maupun Ifrit Jambe. Mode itu juga akan menjadi puncak dari kekuatan Sanji. Dengan berbagai latihan di Pulau Elbaf, maka Luffy, Zoro, dan Sanji akan berkembang dengan pesat. Mereka pun siap untuk menghadapi musuh-musuh terkuat yang akan menghadang dalam saga terakhir ini. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1108 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.